Mbak Maya, setelah mengetahui dia seperti itu, Mbak Maya masih nerusin hubungan pacarannya atau putus? Enggak, saya putus. Cuman Langsung di situ putus. saya itu? jadi sakit hati, terus saya jadi dendam dan trauma sama laki-laki. Nah, kadang saya deketin laki-laki, saya putusin kayak gitu. Saya selalu menyakiti laki-laki. Pokoknya saya udah dendam dan trauma aja. Dan itu dengan berlangsung laki-laki. berapa lama menyakiti laki-laki? Itu udah lama sih ya, dan itu sekitar 4-5 orang saya sakiti. 4-5 orang disakiti. Iya. Ya Allah, Pak Ustadz, nih Ya. ternyata Mbak Maya Punya efek psikologis. ya, Setelah betul. dia disakiti, dia menyakiti. Nah ini juga yang nggak boleh. Ya. Ya, karena kalau dalam tradisi kita ya yang tidak terkait dengan agama, tradisi budaya kita kan kita kenal namanya hukum karma. Hukum karma itu hukum imbal balik, hukum sebab akibat. Kalau kamu melakukan ini pasti kamu akan menerima ini. Sebenarnya Islam pun juga mengenal bahwa setiap perilaku, baik itu besar atau kecil, kalau kita kerjakan pasti akan berbalik kepada kita. Ya. Ya, kalau yang kita kerjakan itu kebaikan, maka kebaikan yang akan kembali. Tapi kalau yang kita kerjakan itu keburukan, keburukan yang akan kembali. Itulah makna dari firman Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, yarahnya itu tidak hanya kita melihat, tetapi akan ada efek pahala bagi kebaikan dan siksa bagi keburukan yang kita lakukan. Maka mulai detik ini saya meminta dan menyarankan pada Mbak Maya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak baca istighfar, jangan lagi menyakiti orang lain. Khususnya cowok-cowok yang mau berdekatan dengan Mbak Maya hanya gara-gara Mbak Maya dulu pernah disakiti oleh cowok. Sebab Mbak Maya disakiti oleh si A, sementara yang Mbak Maya sakiti B, C, D, E, F, G. Nggak ada hubungannya. Iya. Betul apa enggak? Iya. Maka Pak Ustadz. mungkin dengan acara tawakal ini kita sama-sama mencari solusi Iya. yang diridhoi oleh Allah. Dan setelah pulang dari program ini, Mbak Maya betul-betul menjadi manusia-manusia baru yang semakin dekat, semakin cinta kepada Allah dan semakin taat untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi Pak Ustadz, ternyata Mbak Maya ini dia itu udah menikah. Iya. Dengan menikah tapi tetap rasa benci sama laki-laki itu masih ada. Ya. Bahkan katanya Mbak Maya mau sampai bunuh suami, betul ya? Iya, Itu gimana ceritanya? Ya akhirnya saya ketemu sama suami saya. Suami saya itu orangnya baik banget. Dia bisa terima saya apa adanya, kekurangan saya. Tapi ya itu kadang masalahnya itu ada di saya, Pak Ustadz. Iya. Nah kadang-kadang saya suka ada yang bisikin saya itu, kadang saya sayang sama suami, kadang saya pengen bunuh suami saya benci sama dia kayak gitu. Nah suatu saat dia pernah saya cukur ininya jenggotnya. Nah saya pengen bunuh dia di situ. Jenggot udah panjang nih. Kenapa? Sayang, bantuin aku dong cukurin jenggot. Udah panjang. Iya nih udah nggak enak, ya. Nggak bisa cukur sendiri. Kamu kan istri aku, oke? Ya udah, manja banget deh. Udah sini. Ya. Pelan-pelan ya. Sini lehernya. Ini kacanya. Iya itu. Yang bawahnya juga ya. Iya. Yang. Mati. Sayang, apa nih? Mati. Kamu apa nih? Ini bahaya. Ini bahaya. Diam kamu. Kamu. Maya, sadar Maya, aku ini suami kamu. Maya, sadar. Aduh. Terus saya kadang-kadang mau pukul dia pakai kayu kayak gitu, mau bunuh suami saya. Nah anak saya itu memperhatikan hal-hal seperti itu, sampai dia bilang sama saya, mama jahat, mama jahat, mama jahat, saya nggak teman sama mama kayak gitu. Jadi emang psikis anak saya juga terganggu. Ya rumah tangga kita juga kadang jadi suka cecok. Ya kadang suami saya juga kadang-kadang dia nggak mau pulang juga. Saya takut suami saya ninggalin saya, Pak Ustadz. Karena emang saya pengen berubah. Saya juga udah berobat ke psikiater. Katanya emang saya kegangguan jiwanya ada. Terus saya juga udah ke orang pintar. Dia bilang juga emang ada yang ngikutin, ada yang buat seperti itu. Tapi saya nggak percaya juga, Pak Ustadz ya. Ya saya percaya main di atas.
Nah, jadi rasa ingin membunuh suami saya itu selalu ada, tapi pada saya pengen berubah gitu, nah. Iya, iya. Biar supaya lebih baik lagi keluarga kecil saya, Pak Saya Ustadz. kira yang pertama, ini ada 2 faktor yang harus diberikan solusi Mas Farid untuk Mbak Maya ini. Pertama, memang secara psikis Mbak Maya harus terus melakukan upaya penyabaran. Ya, karena sabar ini adalah kunci dari segala sesuatu. Jadi setiap ada dorongan untuk berbuat jahat, berbuat zalim, berbuat sampai mau membunuh, ya kan? Tahan diri, sabar, sabar. Caranya bagaimana? Tidak mampu saya. Ambil air, wudhu. Karena setan sudah menguasai Mbak Maya saat itu. Ketika mau membunuh, tidak ada alasan mau membunuh. Siapa kalau nggak setan? Iya. Ya, wudhu. Ketika wudhu belum bisa, ini mandi, biar diguyur. Ya, setelah itu ambil Quran, ambil Quran. Mungkin belum bisa baca, pegang dulu Quran. Nah, kalau sudah mulai agak tenang, baca ayat-ayat yang sampean bisa. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, Al-Mu'awwidhatain tadi baca terus. Dilengkapi dengan surat Al-Ikhlas sekalian. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus diulang-ulang. Kemudian dilanjutkan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas terus. Setelah mungkin capek baca surat itu, baca ayat kursi. Insya Allah keinginan untuk membunuh tiba-tiba dan seterusnya itu akan dengan sendirinya. Karena trik itu, ya, trik dan tips itu sekaligus menjawab problem psikologis, problem psikis, dan problem sihir tadi yang katanya diikuti. Iya. Jadi kalau kita semakin dekat dengan Allah dan percaya, insya Allah Allah akan menolong kita semuanya. Karena memang pada prinsipnya Allah itu sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kalau kita yakin Allah menolong kita, Allah akan melindungi dan menolong kita. Tapi kalau kita nggak yakin, bahkan ada kekuatan lain yang bisa lebih hebat misalnya mempengaruhi kita, maka pasti Allah akan mengabulkan sesuai dengan pikiran Mbak Maya itu. Maka bismillah mulai detik ini, ya, keinginan yang tiba-tiba ingin membunuh, melanggar, mendolimi, lawan dengan bacaan Quran, lawan dengan sabar. Karena Allah mencintai orang-orang yang suka memaafkan. Wal 'afina 'anil nas. Orang yang suka memberikan lapang dadanya untuk orang lain. Baik, Mbak Maya, saya coba yang penasaran nih, bisikan-bisikan gaib itu sama nggak sih dengan waktu yang masih pacaran dengan yang pertama itu? Iya, benar. Jadi dia itu bilang bunuh suami kamu kayak gitu. Jadi itu kejadiannya juga sebenarnya udah lama, tapi makin kesini-sininya saya pengen berubah gitu. Nah seringkali itu bisikan itu terdengar di kuping saya. Kadang-kadang saya bisa baik lagi, sayang sama suami, tiba-tiba saya ngulang lagi kayak gitu. Makanya kadang dia suka kunci saya di kamar gitu sampai saya tenang, sampai sadar kayak gitu. Oke, Pak Ustadz, kita bisa nggak sih minta konsultasi dengan Ustadz yang paham soal serangan-serangan gaib kayak gitu, Pak Sangat Ustadz? bisa. Jadi Artinya, memang ketika tadi yang dia melakukan dengan sendirinya dan baca Al-Falaq dan lainnya, tapi boleh juga kita berkonsultasi. Oke. Jadi sejatinya setiap kita, setiap manusia itu kan sudah diberikan perangkat oleh Allah untuk bisa dekat dan bisa melakukan komunikasi langsung kepada Allah. Dengan apa? Dengan baca Quran itu. Ya. Dengan baca Quran itu semua selesai. Tapi kalau masih tidak yakin misalnya, saya kan masih banyak salah, banyak dosa. Nah, ketidakyakinan itulah yang mengurangi tingkat efektivitas fungsi dan manfaat dari bacaan Quran kita. Akhirnya orang, ya sudah saya tak minta tolong ustadz yang pintar meruqyah misalnya. Tidak apa-apa. Langkah-langkah itu diminta dan dijadikan terobosan oleh Mbak Maya dalam rangka untuk menjadikan diri kita semakin stabil. Tidak apa-apa. Tapi sejatinya saya ingin menyarankan kalau sampean lebih dekat dengan Allah, setiap saatnya itu berzikir kepada Allah, baik zikir Quran. Kalau zikir Quran tidak terlalu banyak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau diiringi dengan baca sholawat, ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat apapun yang bisa. Sholawat sambil ada lagunya tidak apa-apa, daripada diam. Karena membaca sholawat itu meskipun diiringi dengan musik, kalau sholawat itu pahalanya masih mengalir. Ini istimewanya baca sholawat. Kalau Quran kan nggak boleh, baca Quran sambil dikentrungi misalnya, itu nggak boleh. Tapi kalau sholawat boleh. Ya. Jadi sangat terbuka solusi-solusi ini dari perspektif agama. Maka berzikirlah kepada Allah
Selain baca Quran tadi yang kita hafal, kemudian baca istighfar, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca sholawat, ya. Sholawat yang membuat kita tenang, membuat kita tentram, membuat kita bahagia. Baca. Yang kira-kira Mbak Maya bisa, dan akhirnya suasana keluarga, suasana rumah itu menjadi dingin Mas Farid. Iya. Dengan bacaan zikir, Quran dan sholawat.